Randa adalah seorang jurnalis muda yang antusias dalam mencari kisah-kisah misterius. Suatu hari, ia mendengar tentang desa Vina di Cina. Sebuah desa terpencil yang dikenal dengan kisah-kisah horornya. Dengan semangat tinggi, Randa memutuskan untuk menyelidiki desa tersebut. Perjalanan Randa dimulai dengan menempuh jalan setapak yang dipenuhi batu-batu tajam dan hutan lebat. Meskipun dia merasa seperti ada yang mengawasi, dia tetap melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa jam berjalan, Randa melihat sebuah warung kecil di tengah hutan. Randa memutuskan untuk singgah di warung tersebut untuk istirahat. Warung itu terlihat sangat tua dan sepi. Seorang wanita tua dengan wajah pucat dan mata yang kosong menyambutnya. "Silakan duduk, nak. Apa yang bisa kupersiapkan untukmu?" kata wanita itu dengan suara serak. Randa merasa ada yang aneh. Namun dia tetap duduk dan memesan teh. Saat menikmati teh, dia melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut mata. Dia mencoba mengabaikannya, tapi bayangan itu terus muncul, membuat jantungnya berdetak kencang. Setelah meninggalkan warung, Randa melanjutkan perjalanan. Suasana hutan semakin mencekam. Terdengar suara-suara aneh seperti bisikan dan tawa seram. Randa merasa semakin cemas, tapi dia berusaha tetap tenang. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Saat menoleh, dia tidak melihat apa-apa. Namun, akhirnya Randa tiba di desa Vina. Desa itu terlihat sangat tua dengan rumah-rumah kayu yang usang. Penduduk desa tampak aneh dan menghindari tatapan mata Randa. Dia mencoba berbicara dengan beberapa orang, tetapi mereka hanya memberikan jawaban singkat dan tampak ketakutan. Seorang pria tua bernama Pak Surya mendekati Randa dan memperingatkannya untuk berhati-hati. "Banyak roh jahat di sini, nak, jangan sampai terperangkap," kata Pak Surya dengan nada serius. Malam pertama di desa, Randa memutuskan untuk menjelajahi sekitar. Saat berjalan di sekitar desa, dia melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di sudut-sudut jalan. Terdengar suara jeritan yang membuat darahnya membeku. Di tengah malam, dia mendengar suara tangisan dari rumah kosong di ujung desa. Dengan berani, Randa memasuki rumah itu dan menemukan sebuah buku harian lama. Di dalamnya, terdapat catatan tentang ritual kuno yang dilakukan untuk menenangkan roh-roh yang marah. Randa kembali ke penginapannya dan memeriksa buku harian tersebut dengan teliti. Dia menemukan bahwa desa ini telah lama dihantui oleh roh seorang wanita bernama Vina yang tewas tragis karena pengkhianatan suaminya. Setiap tahun, penduduk desa melakukan ritual untuk menenangkan roh Vina, tapi akhir-akhir ini ritual tersebut tampaknya gagal. Randa memutuskan untuk menyaksikan sendiri ritual yang akan dilakukan malam itu. Penduduk desa berkumpul di sebuah lapangan terbuka di bawah bulan purnama. Pak Surya memimpin ritual dengan khidmat, membacakan mantra-mantra dalam bahasa kuno. Namun, sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Angin kencang tiba-tiba berhembus, dan suara jeritan terdengar dari segala arah. Randa melihat bayangan besar muncul dari hutan, mendekati kerumunan dengan cepat. Dalam kepanikan, Randa mencoba melarikan diri, tapi terjatuh dan pingsan. Ketika dia sadar, dia menemukan dirinya diikat di tengah lapangan. Penduduk desa berdiri mengelilinginya dengan tatapan kosong. Pak Surya mendekat dan berkata dengan suara datar, "Kamu adalah tumbal yang dipilih Randa. Hanya dengan mengorbankan orang luar, kita bisa menenangkan roh Vina." Randa terkejut dan berusaha melawan, tapi tidak bisa melepaskan diri. Ritual dilanjutkan dengan lebih intens, dan Randa merasa tubuhnya mulai terasa ringan, seperti ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar. Tepat sebelum ritual mencapai puncaknya, suara Vina terdengar jelas. "Aku tidak membutuhkan tumbal, yang kuinginkan hanyalah kebenaran terungkap." Tiba-tiba, roh Vina muncul dengan wajah penuh kemarahan. Dia mengungkapkan bahwa selama ini Pak Suryalah yang telah membunuhnya karena cemburu dan ingin menguasai desa. Vina menghukum Pak Surya di hadapan semua orang, dan roh-roh yang selama ini menghantui desa mulai tenang. Randa terbangun di tepi desa. Dengan ingatan yang samar-samar, penduduk desa meminta maaf dan berterima kasih padanya karena telah membantu mengungkap kebenaran. Dengan membawa cerita yang tak terlupakan dan bukti yang cukup, Randa kembali ke kotanya. Cerita tentang desa Vina menjadi berita besar, mengungkap kebenaran di balik desa yang penuh misteri dan membebaskan penduduknya dari kutukan yang telah lama menghantui mereka.